Saudara sekalian yang kekasih, mengenal Tuhan Yesus berarti kita menemukan keselamatan, dan di dalam keselamatan itu kita mendapat panggilan serta tanggung jawab. Satu sisi kita bersyukur kita menemukan juru selamat dan penebus dosa yang menyediakan keselamatan. Ingat, keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Jadi satu sisi orang percaya bersyukur menemukan juru selamat dan penebus dosa yang menyediakan keselamatan. Tetapi sisi yang lain, kita diberi tanggung jawab yang sangat besar. Panggilan yang memuat tanggung jawab yang sangat besar. Sebab begitu kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengambil sikap. Apakah kita sungguh-sungguh serius dengan keselamatan yang Dia sediakan itu, atau kita mengabaikannya? Gambarannya seperti seseorang yang diangkat anak oleh seorang konglomerat atau oleh seorang bangsawan yang kaya raya. Satu sisi bersyukur diadopsi oleh seorang konglomerat atau seorang bangsawan yang kaya raya. Tetapi sisi lain memiliki tanggung jawab yang besar. Sebab kalau Tuhan menjadikan kita umat pilihannya, kita harus mengerti apa maksud panggilan tersebut. Apa isi keselamatan yang Tuhan sediakan? Kita harus mengambil sikap. Kita benar-benar menerima keselamatan itu atau mengabaikannya. Sebab kalau kita menyatakan bahwa kita menerima keselamatan yang Tuhan sediakan, itu berarti kita harus mengikut jejaknya. Mengikut jejak Tuhan berarti kita harus belajar untuk hidup seperti hidup yang diperagakan, saudaraku. Makin saya mendalami kebenaran firman Tuhan, khususnya Perjanjian Baru, semakin kelihatan simpel panggilan itu, tetapi berat sekali. Sebab kalau kita menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, kita harus mengikut Dia. Mengikut Dia berarti mengikut jejaknya. Artinya harus belajar memiliki gaya hidup seperti yang telah diperagakan. Itu saja intinya, saudara. Di luar ini bukan kekristenan yang benar. Nah, jadi kita bisa memahami mengapa kekristenan tidak disebut sebagai agama sebenarnya, tapi jalan hidup. Yang penting kita memahami jalan yang harus kita tempuh. Yang penting kita memahami gaya hidup yang harus kita kenakan. Dan untuk bisa menemukan jalan yang harus kita tempuh dan gaya hidup yang harus kita kenakan, kita harus memperbaharui pikiran. Saudaraku sekalian, setelah kita mengenal juru selamat, mengenal Tuhan yang benar ini, kita harus mulai sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan kehidupan yang tidak dikenal oleh dunia. Sama sekali tidak dikenal oleh dunia. Sama sekali tidak dikenal oleh dunia. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6. Nah,
Saya juga bisa memahami mengapa Paulus mengatakan bahwa hikmat ini hanya untuk mereka yang telah matang. Jadi ketika kita belum matang, ketika kita baru masuk Kristen, kita tidak mengerti. Sebab yang diajarkan kepada kita, yang kita dengar, yang kita lihat adalah bagaimana diberkati Tuhan. Bagaimana membawa persoalan kepada Tuhan untuk ditolong. Ya, bagaimana kita bisa menjalani tugas hidup ya sebagai pelajar, mahasiswa, berkarir, dagang, menikah, orang tua sebagai mertua, sebagai opa oma, dan Tuhan melapangkan jalan. Itu yang kita pahami sebelum kita matang, saudara. Jadi istilah lain, kita hanya melihat hak, tapi kita tidak melihat kewajiban. Dan konyolnya kalau sampai kita sudah makin tua, kita tidak pernah melihat panggilan itu, kewajiban itu. Berurusan dengan Tuhan hanya karena kita mau menuntut hak. Padahal hak akan diberikan dengan sendirinya secara penuh kalau kita memahami kewajiban. Justru kewajiban yang harus diajarkan. Justru kewajiban yang harus diperdengarkan lebih keras. Ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Digarisbawahi bahwa setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus mulai sebuah perjalanan kehidupan yang tidak dikenal oleh dunia sama sekali. Ya, dunia tidak mengenal sama sekali. Tidak mengenal sama sekali. Kalimat ini penting. Terus, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini hikmat yang tersembunyi selama berabad-abad. Kata ini belum tepat. Bisa bertriliun abad. Sebelum dunia dijadikan, jadi praeksistensi. Hikmat ini tersembunyi. Sebelum dunia dijadikan, entah berapa lama. Lalu ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tidak berlebihan kalau saya harus mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus tidak bisa disalib lagi oleh penguasa dunia. Mereka hanya satu kali menyalibkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan mereka tidak bisa melukai hati Tuhan Yesus, sebab ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan masih berkata kepada Bapa di surga, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak bisa menembus hati Tuhan untuk melukainya dan membangun kebencian dendam di hati Tuhan Yesus. Tidak bisa. Nah, hari ini tidak ada orang yang bisa menyalibkan secara fisik Tuhan Yesus. Tetapi jangan lupa saudara, dalam kitab Ibrani dikatakan, orang-orang yang mendengar kebenaran, orang-orang yang mengerti jalan keselamatan, tetapi tidak menghargainya, ia menyalibkan Tuhan. Kalau orang Kristen tidak memahami hikmat ini, dia akan menyalibkan Tuhan. Menyalibkan Tuhan sama dengan apa yang ditulis oleh Paulus sebagai seteru salib Kristus. Tidak memahami apa maksud salib itu diadakan. Seteru artinya musuh. Paulus menasehati jemaat, bukan menasehati orang di luar jemaat. Di antaramu. Saudaraku sekalian, kalau orang percaya mengerti hikmat ini, saudara,
Dia tidak akan menyalibkan Tuhan kedua kali. Jadi saudara, sebagai orang percaya, saudara diperhadapkan kepada satu dari dua pilihan. Menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali atau menyalibkan dirimu sendiri. Orang yang tidak menyalibkan diri sendiri atau yang tidak menyangkal diri. Ingat, menyangkal diri itu bukan soal moral semata. Ya, bukan soal moral. Sebab kalau soal moral itu namanya pertarakan, bukan menyangkal diri. Menyangkal diri artinya rela membuang pola berpikir, filosofi hidup yang kita kenakan, yang orang kenakan, lalu mengenakan kebenaran Tuhan secara murni. Itu menyangkal diri. Dan pasti ini akan berpengaruh, pasti berbuah dalam hidup moral seseorang. Jadi kalau tidak menyalibkan diri sendiri, tidak menyangkal diri, dia pasti menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau dalam kitab Ibrani dikatakan, dan menghinanya di muka umum. Menghinanya di muka umum. Mempermalukan Tuhan. Ingat Ibrani 12 mengatakan, karena kita memiliki banyak saksi. Saksi itu bisa siapa saja, saudara. Bisa orang di sekitar kita, bisa kuasa gelap, roh jahat, bisa Lucifer yang jatuh itu iblis. Karena begitu saudara mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya masuk perlombaan yang diwajibkan. Harus memasuki perjalanan hidup. Harus mengikut jejak Tuhan. Kita masuk perlombaan itu. Jadi tidak ada orang yang boleh atau bisa mendapat dispensasi jadi Kristen tapi tidak ikut Tuhan Yesus. Tidak ada. Berarti you mau berkhianat. Kalau selama ini kita merasa tenang saja, ya sejahtera saja, karena tidak ada orang yang berbicara tegas. Sekarang kita mau mendengar yang tegas. Tuhan Yesus yang bicara berulang-ulang itu kalau dalam Injil itu. Ikut aku, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Ikut aku, tinggalkan semua ikatan. Tuhan Yesus yang bicara itu. Biarlah orang mati menguburkan, orang mati kamu ikut aku. Lihat saudara, ikut aku, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Semua ke situ. Ini harga yang benar. Kalau ada harga yang lebih murah dari ini, itu bukan barang yang benar. Ingat, Christianity is not religion but the way of life. Kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Lalu ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kuncinya, mau nggak saudara mengasihi Tuhan? Dan yang satu ini Tuhan nggak paksa. Oke? Saudara punya pilihan. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus dan menerima penebusan oleh darahnya, kita mulai sebuah perjalanan kehidupan yang tidak dikenal oleh dunia. Macam apa itu? Yaitu perjalanan hidup untuk mengenakan gairah hidup yang baru. Gairah hidup yang tidak dikenal oleh dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan. Apa yang mengisi pikiran kita, itulah yang membuat api, spirit atau gairah dalam hidup kita. Setuju? Setuju saudara? Iya. Apa yang mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, itulah yang menghasilkan api, spirit, gairah, semangat di dalam hidup kita. Jadi kalau orang tidak mengenal hikmat ini, ya nggak bisa dipaksa jadi orang Kristen yang benar. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Nggak bisa, saudara. Maka dibutuhkan ketekunan untuk mengalami pembaharuan pikiran, saudaraku. Sampai akhirnya kita punya satu api. Bukan api asing, tapi api yang murni dari Tuhan. Kalau saya kaitkan dengan perbaraan yang dilakukan di kemah suci,
Ya, kalau mereka membuat korban bakaran itu, api yang digunakan tidak boleh api asing. Itu harus api dari Tuhan. Kalau dulu kita kan mengatakan, mari kita melayani Tuhan dengan hati kita. Sekarang kita tidak begitu lagi. Mari kita melayani Tuhan dengan hati Tuhan. Hati Tuhan. Cara berpikirnya. Pola berpikirnya. Yang memberikan kita gairah. Gairah anak Allah. Tubuh yang kita hidupi ini tidak boleh memuat gairah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu cengli, saudara. Ya, itu adil, itu fair. Galatia pasal 2 ayat 20 dan 21, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, nanti kalimat terakhir kalau sempat akan saya singgung juga, saudara. Tapi sekarang yang saya mau kemukakan adalah begini, saudara. Tuhan menebus kita itu, membeli kita, supaya kita bisa dimiliki oleh Tuhan. Dan ketika kita dimiliki oleh Tuhan, Tuhan berhak mengisi hidup kita dengan gairahnya. Dan untuk mengisi hidup seorang dengan gairahnya, untuk mengisi hidup seseorang dengan gairahnya, orang harus mendengar firman. Filosofinya harus diubah. Dia harus rela menanggalkan cara berpikir filosofi hidup yang kita serap dari dunia, yang kita warisi dari orang tua atau nenek moyang kita. Supaya ada gairah baru. Ingat tadi saya katakan, apa yang mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, itulah yang membangkitkan api, semangat atau gairah, saudara. Nah, kita tidak berhak menggerakkan hidup kita ini sesuka hati kita. Tidak berhak. Kita tidak berhak, saudara. Sebab sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6, 19 dan 20. Kamu telah dibeli. Harganya lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu sendiri. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Doxa sate de tonteon. Entosomati humon. Ini bukan bahasa roh, saudara. Ini bahasa Yunani. Begitu kalimatnya. Cengli kan? Fair kan? Justru Tuhan menebus anak-anak manusia yang memberi diri ditebus, yang mengaku percaya, supaya hidupnya itu menjadi bejana Tuhan. Dan kalau kita mengerti panggilan ini, tanggung jawab ini, kita akan berjuang, saudaraku. Sebab ini membutuhkan waktu panjang dan kerja keras. Ya. Kalau jujur, kita sering menemukan yang menggerakkan diri kita itu bukan gairah Tuhan, gairah kita sendiri. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita dan kerajaannya, berarti, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan harus menyukakan hati Tuhan. Semua keputusan dan pilihan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus. Berat kan? Kalau kita menjadikan kerajaannya sebagai tujuan hidup kita, kita harus menghayati, menyadari, dan mengakui bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kalau Anda nggak suka, Anda celaka. Anda celaka. Tunggu tanggal mainnya, Anda akan menyesal. Anda boleh genggam erat-erat apa yang ada dalam hidupmu hari ini. Tetapi satu kali nanti saudara harus lepaskan. Saya tegaskan bahwa kalau Tuhan menebus kita, segenap hidup kita milik Tuhan. Bahkan partikel yang paling kecil yang ada pada kita milik Tuhan. Anda suka, silakan. Nggak suka, silakan. Resiko ditanggung penumpang. Simple, tapi tidak mudah. Nah,
Hidup kita yang ditebus ini, saudaraku, harus menjadi bejana Tuhan. Bejana. Tuhan yang berhak mengisi bejana itu dengan gairahnya. Sampai hari ini saya masih berjuang bagaimana menjadikan hidupku ini bejana Tuhan. Pikiran hatiku ini bejana Tuhan. Ya. Sebab kita kan punya emosi, punya perasaan yang sudah terlatih untuk meledak. Terbiasa untuk meletus. Kalau sudah meletus, jeder. Kalau pas meletus, jeder. Tuhan gak isi bejana kita dengan hal itu, saudara. Kita lihat barang bagus, tidak ada pernah sungguh-sungguh serius mempersoalkannya dengan Tuhan. Kita bilang, aku ingin punya ini. Siapa yang suruh? Berat gak kau mengingini itu? Ingat ya, Lucifer yang jatuh itu baru ingin, aku mau menyamai Allah. Baru ingin. Nah, kalau dulu kan kita umbar keinginan kita dan kita merasa berhak untuk mengingini apapun yang kita mau, saudara. Tapi kan makin tua kita makin mengerti kebenaran firman. Ya, saudara, kita malu, saudara. Ternyata kita benar-benar liar, saudara. Lagi pula kalau kita mau belajar mengenal kebenaran Tuhan, sungguh-sungguh mengisi bejana hati jiwa kita dengan kebenaran Tuhan, lalu kita punya gairah Tuhan, tidak ada yang dirugikan, saudara. Tuhan pun tahu kita membutuhkan berbagai kebutuhan-kebutuhan jasmani ini. Kita percaya Tuhan juga pasti pelihara kita, asal kita bertanggung jawab dalam hidup. Saudara hari ini mengatakan, saya setuju Pak dengan khotbah Pak Era, saya mau. Itu gak langsung merubah hidup saudara loh. Gak langsung saudara bisa berubah. Kalau saudara diberi petunjuk arah sebuah kota, katalah kota Bogor, 70 km dari tempat ini, arahnya ke sana. Setuju, saya mau. Belum tentu Anda sampai ke Bogor. Harus dimulai dari satu langkah, 40 cm. Dari 40 cm, 1 meter, 2 meter. Itu. Nah nanti baru tahu seninya perjalanan hidup itu. Seninya perjalanan hidup itu mengenakan gairah Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini, betul? Hidup karena iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia berhak. Dia berhak. Saudara, sampai saudara berkata begini ya saudara. Kalau saya mengalami saudara. Oh Tuhan, pakai aku Tuhan. Penuhi bejanaku Tuhan. Oh Tuhan, aku mau memiliki gairah-Mu saja Tuhan. Aku minta. Nggak langsung bisa. Kalau bisa, enaknya saudara. Seperti sulapan gitu. Jebret kita berubah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau orang sudah terlalu lama diisi dengan filsafat dunia, pola pikir dunia, nggak akan nyambung dengan kebenaran. Nggak akan nyambung. You bisa berteman, you bisa ngobrol, tapi tidak akan nyambung. Dia tidak tahu. Tidak akan tahu. Tuhan mempersiapkan kerajaannya. Dan Tuhan sedang menunggu jumlah genap orang-orang yang akan menjadi pelayan-pelayannya. Kalau saudara membaca satu ayat ya saudaraku. Di kitab Wahyu, ada satu pernyataan Tuhan di situ. Ayat 11. Dari ayat 10 dulu saudara. Ini saudara harus Wahyu pasal 6 ayat 10-11. Ini harus saudara memahami bahwa ketika surat Wahyu ditulis, jemaat sedang menghadapi aniaya yang hebat. Hebat sekali. Penderitaan yang luar biasa. Ayat 10. Wahyu 6:10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Nah, ini jeritan. Ini faktual yang ini. Ini pasti
lebih harafiah. Memang faktanya begitu. Jadi penderitaan itu bukan figuratif atau bukan ilustrasi, saudaraku sekalian. Ini faktual. Darah di darah betul, penderitaan betul. Terus? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, saudaraku sekalian, jadi ada jumlah yang genap dari orang-orang yang berani menderita bagi Tuhan. Roma 8:17 mengatakan, jika kamu adalah anak, kamu juga adalah ahli waris. Artinya orang-orang yang menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Pak, zaman sekarang bukan zaman menderita lagi, Pak. Tidak ada seorang pun yang tidak punya salib. Alkitab mengatakan bahwa kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Bicara soal karunia, jangan hanya bicara soal percaya, tapi juga bicara soal menderita. Justru percaya yang benar artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai akan membawanya kepada penderitaan atau salib. Percaya, menderita. Bicara soal penderitaan tidak harus bicara secara fisikly. Ditawan, dibunuh, disiksa. Saudaraku, setiap kita pasti punya karunia ini. Kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya tapi juga untuk menderita. Tetapi bagaimana Tuhan bisa mempercayakan salib yang disediakan untuk kita masing-masing kalau kita tidak matang, kalau kita tidak dewasa, kalau bejana hati kita belum diisi dengan kebenaran Tuhan, kalau kita belum mengenakan gairah Tuhan. Hanya orang yang punya gairah Tuhan yang akan pikul salib bersama dengan Dia. Saudara, jangan pikir kalau saya jadi pendeta malam pulang besok rumah sakit bla 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 itu sudah menderita bagi Tuhan. Itu pekerjaan mudah. Lebih sulit sales yang harus jual motor 20 biji per bulan. Ngerti enggak? Hebat Pak Eras yang mencintai Tuhan. Besok saya malam-malam itu gampang, Bu. Ngerti enggak? Yang ngomong itu yang melakukan. Salib penderitaan itu tidak hanya segitu. Aspeknya banyak, saudaraku. Saya bisa besuk. Tidak tiap hari kok. Tetapi kehidupan saya cukup. Saya bisa naik mobil, punya rumah. Siapa yang gak ingin jadi pendeta sih? Jangan terlalu menghargai jeripayah saya seperti itu. Jangan menilai pelayanan saya hanya dari hal itu. Saya katakan saya masih bisa lakukan itu masih mudah, saudara. Ngerti gak pembantu rumah tangga kerja dari pagi sampai pagi? Berapa gajinya? Ngerti nggak kalau pulih dari pagi sampai sore dimaki-maki capek, itu bisa lebih berat dari saya secara fisik. Kalau fisik mah saya gampang. Ke rumah sakit ngobrol, keluar kita makan dulu, petio siram, balik lagi kita besok ke tempat lain. Sambil dengerin musik di mobil. Apa sulitnya? Jangan memuji saya karena hal itu. Salib itu bukan demikian. Salib itu ketika kita meneteskan darah kita yang terakhir untuk Tuhan, itu baru salib. Salib itu penderitaan yang dialami seseorang yang disalib sampai mati. Kalau belum mati, belum salib. Jangan seperti orang-orang Filipina yang punya seremoni penyalipan pada hari-hari Paskah. Bikin ritual begitu. Angkat salib, wah diarak rame-rame. Lalu dibawa setempat, dipaku tangannya, tapi ada ambulan di belakang. Selesai digebukin, disalib, cepat-cepat diturunkan, pasang infus. Itu mah bukan menderita, saudaraku. Salib itu berarti apapun yang ada padamu, engkau pertaruhkan untuk kesukaan hati Tuhan. Itu salib. Itu salib. Saya bukan tidak menghargai orang yang besuk. Saya sudah teruji untuk kerja begitu. Sudah teruji, saudara. Sejak
puluhan tahun yang lalu, saya sudah teruji untuk kerja seperti itu. Saya terlantarkan keluarga saya abaikan keluarga saya. Kurang tidur saya lakukan. Jam 1, jam 2 pagi kalau saya suruh keluar. Saya orang yang rajin bekerja. Tapi itu belumlah salib yang sesungguhnya. Salib yang sesungguhnya adalah ketika engkau tidak mempertahankan satu hak pun dalam hidupmu untuk kepentinganmu sendiri. Itu baru salib. Bentuknya terserah macam-macam. Karena masing-masing kita punya tempat yang berbeda. Saudaraku sekalian yang kasih, gairah ini nggak dikenal oleh siapapun. Dunia tidak mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen mengerti, tidak akan menyalibkan Tuhan kedua kali. Ketika mata hati kita dicerahi oleh kebenaran ini, oleh kebenaran firman, saudaraku sekalian, kita mulai mengerti gairah Tuhan Yesus itu. Kita baru tahu betapa sulitnya menyangkal diri memikul salib, saudara. Tetapi kita mau. Karena kita mau menggenapi rencana Allah. Apa? Jumlah yang genap. Sebab kalau jumlah itu genap, dunia akan diakhiri. Kalau iblis menahan, saudaraku, menahan terus. Supaya sejarah dunia jangan berakhir. Supaya nggak segera genap orang-orang itu. Kita akan berperang untuk menggenapinya. Sebanyak mungkin orang memiliki gairah anak Allah. Gairah Tuhan Yesus Kristus. Dengan gairah itu, maka orang percaya akan menjadi corpus delicti. Saudara bayangkan ya, nanti kita menghadap Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Pasti hulu balang Tuhan Yesus, pelayan-pelayannya itu serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin ada nyentrik, tidak mungkin. Dan kesempatan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu sekarang ini. Sekarang ini. Tuhan membutuhkan, Tuhan mencari orang-orang yang akan menjadi pelayan-pelayannya di keabadian, saudaraku. Dan orang-orang yang mau memberi diri dididik ini, dialah huios, bukan notos. Ini semua nyambung kebenaran ini, saudaraku sekalian. Apa yang saya katakan ini sungguh benar adanya. Sesuatu yang sangat logis. Tuhan yang telah membeli kita, Dia hendak menjadikan diri kita ini kendaraan untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang kita yang segairah dengan Tuhan Yesus juga mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan Tuhan mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi pelayan-pelayannya di kerajaannya. Dan kalau jumlahnya sudah genap, maka Ia akan mengakhiri sejarah dunia ini. Dan ternyata orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga haruslah memiliki kualifikasi istimewa dan sangat khusus. Kualifikasi. Ukurannya adalah gairah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, supaya Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan inilah yang dimaksud dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi yang penting kelakuanmu, yang penting hidupmu, oke? Jangan banyak mulut, jangan banyak mulut. Hidupmu membawa keteduhan enggak? You dicari orang enggak? Sampai orang berkata, orang ini menjawab pertanyaanku. Orang ini menghadirkan Allah dalam hidupku. Udah, itu saja. Jangan banyak ngomong. Hidupmu. Udah, jangan banyak mulut. Hidupmu. Saya berkata kepada ibu-ibu di pembinaan ibu-ibu. Udah, jangan banyak ngomong. Kalau saudara hadir di gereja, orang menantikan kehadiranmu enggak? Kalau enggak, something wrong. Ada yang salah. Udah. Apakah orang menantikan kehadiranmu? Apakah orang mencari engkau? Oh, ibu ini bisa menasihati saya. Ibu ini bisa menyampaikan firman yang aku bisa diberkati.
Ibu ini tidak membahayakan bagiku. Sama saudara kita juga. Anda berkata, ya kalau saya sih bagaimana bisa dikenal orang, Pak? Oh, pelita tidak akan ditaruh di bawah gantang. Tuhan yang berbicara. Kalau engkau bercahaya, engkau pasti ditaruh di tengah rumah, menerangi semua orang. Ini bukan berarti kalau orang terkenal didengar banyak orang pasti terang dunia. Wah, setan juga bisa punya antek untuk itu, saudara. Tetapi coba cium baunya dari dekat. Jangan cium waktu dia di mimbar. Cium hidupnya tiap hari. Cium hidupnya dari dekat. Harum enggak? Kepeduliannya terhadap orang lain. Kasihnya. Pembelaannya untuk orang lain. Bebannya untuk penderitaan orang lain. Baca. Cium baunya. Pelayan Kristus itu seperti ini. Kualifikasinya seperti itu, Pak. Saya mengajak saudara untuk menjelajah Ibrani 12 lagi. Supaya nyambung, saudara. Ya. Relasi ayat ke ayat ini luar biasa, ya. Nah, kalau kita membaca Ibrani pasal 12 itu, ayat 1 kan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan macam apa itu? Apa? Baca ayat yang kedua, baru kita bisa mengerti perlombaan apa yang diwajibkan. Sehingga kita harus melepaskan beban dan dosa. Coba dibaca. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam penurutan terhadap kehendak Allah Bapa. Tuhan Yesus standarnya. Tuhan Yesus yang kita contoh. Tuhan Yesus teladannya. Tuhan Yesuslah petanya, saudara. Terus? Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bukan beriman asal-asalan atau setengah-setengah. Iman yang sempurna, saudaraku. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu bukan memindahkan gunung. Tanpa kasih sia-sia. Iman di sini iman penurutan terhadap kehendak Allah. Nanti kita baca berikutnya. Yang dengan tekun memikul salib. Bicara soal ketaatan. Bukan soal memindahkan gunung. Bukan soal pinter ngomong. Saya sudah melihat begitu banyak orang berceramah di TV. Pinter ngomong. Dan saya juga mengagumi, pinter banget orang ini ngomong loh. Saya mengagumi. Nggak semua saya kagumi. Takjub saja gitu. Hebat nih. Umurnya baru berapa nih orang muda ini. Pinter ngomong. Merangkai kata, menjawab pertanyaan. Tentu. Sebagai seorang anak Tuhan saya memahami. Betapa dahsyat firman yang saya kenal ini. Jauh lebih hebat. Dan yang kedua. Jangan banyak ngomong. Hidupmu. Kita juga menikam diri kita dan berkata hidupku. Terus? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terus? Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, ini pergumulan berat, saudaraku. Belum sampai mencucurkan darah, artinya harus sampai mencucurkan darah. Ketaatan Tuhan Yesus, pikul salibnya sampai mati, darahnya tertumpah. Dan darah seperti ini menakutkan iblis, saudara. Ya, bukan darah yang tercurah karena berantem, tapi darah yang tercurah karena ketaatan. Artinya nyawa yang dipertaruhkan untuk itu. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Bukanlah huios. 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 Terus? Baca terus. Tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang. Notos. Notos. Jadi ada anak yang tidak legal. Jadi ada proses. Kalau dalam dunia pendidikan ada proses sertifikasi. Ini ada semacam proses legitimasi atau legalisasi. Pantaskah kita jadi anak-anak Allah?
Pantaskah kita akan masuk di kerajaan Bapa di sorga, melayani Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja? Nah, kita harus memiliki gairah dia. Jadi jangan berpikir seperti orang yang diadopsi oleh seorang konglomerat atau anak seorang bangsawan yang kaya raya lalu dia bersorak-sorai karena sudah masuk rumah itu. Coba belajarlah hidup sebagai anak bangsawan. Berkarakter bangsawan. Berperilaku bangsawan. Nah, sekarang yang mengangkat anak itu adalah Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Pak, nggak ada ruginya Pak kalau kita mau melangkah seperti ini. Nggak ada ruginya Pak. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mengambil keputusan, saya mau. Anda nggak bisa lakukan malam ini atau besok langsung berubah. Tapi Anda harus lewat proses yang ketat. Tapi kalau sudah menunda terus, watak Anda buruk. Watak buruk itu nanti waktu bercakap-cakap ya, nggak mau ngalah, nggak mau dengerin orang ngomong, maunya dia yang ngomong. Kalau orang ngomong apa, dia mau tampilkan dirinya juga punya. Kalau dia nggak punya, saudaranya yang punya. Udah kebaca orang-orang begini nggak dewasa. Di dunia sono saja sudah nggak pantas, apalagi di tengah anak-anak Tuhan, saudara. Kalau ngotot, kalau nggak mau, kalau nggak menang, nggak kabuan, terus hajar terus. Ya dulu saya begitu karena saya tahu kan. Sekarang udah nggak begitu. Itu masih perkara kecil, masih banyak hal lagi yang menjadi butir-butir dari seorang yang kemanapun membawa keharuman, saudara. Waduh, saya mengerti bagaimana reaksi saya pada waktu orang berbuat begini, berbuat begitu. Waduh, merugikan saya, waduh, melukai saya, gitu. Tapi kan makin hari kita makin tahu, aku tidak boleh bawa spirit Erastus. Harus pakai spiritnya Tuhan Yesus. Wangele temen datang. Artinya sulitnya minta ampun, saudara. Tapi kalau kita serius, bisa. Bisa. Apapun yang sulit jadi kurang sulit. Yang mustahil pun jadi sulit. Cuman sulit, nggak mustahil. Yang agak sulit jadi gampang. Yang gampang encer. Kalau itu kita anggap sebagai kebutuhan utama. Kalau itu kita anggap hal yang mutlak, apapun kita akan lakukan. Nah itu aja penghiburan kita. Udah, itu aja penghiburan kita, saudara. Apalagi sih penghiburan kita? Apa sih yang bisa membahagiakan kita itu apa? Kalau buat saya kan jadi pendeta dengan jumlah jemaat banyak, ada gedung gereja, lalu bisa tampil di mana-mana. Itu mah mesti disalib, saudara. Itu namanya ambisi. Pamer, roh show harus lewat. Mau dihormati orang, puji Tuhan. Nggak dihormati, ya nggak apa-apa. Belajar rela kehilangan hak, ya. Hak diterima, ya. Hak dihormati, hak makan enak, hak tidur nyenyak. Apapun rela dilepaskan. Sebab nggak lama hidup di dunia ini, nggak lama. Nggak lama di dunia ini, ya. Bodoh kalau kita nggak serius mengejar ketinggalan kita, saudaraku. Ke Galatia pasal 2 tadi. Tadi saya sempat menyinggung satu ayat yang harus saya sedikit kutip. Itu penting. Galatia 2:19 dan ayat berikut. Oke? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terus? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayat ini harus dibaca dalam konteks pikiran Yahudi. Saudara, konteks pikiran Yahudi, saudara, mereka itu beragama sangat ketat. Mereka mau menawarkan jasa kepada Allah, perbuatan baik. Mereka memandang Taurat sebagai solusi atau jalan keluar untuk memperkenan hati Tuhan, untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi Tuhan Yesus datang merombak itu. Inilah perbedaan yang paling mencolok antara kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus dan agama-agama pada umumnya, khususnya Yudaisme atau agama Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi berusaha untuk dibenarkan karena perbuatan, tetapi kita karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dosa bukan lagi menjadi masalah. Sedangkan yang dipersoalkan oleh agama dan kepercayaan pada umumnya adalah masalah dosa dan moral. Ya. Tapi bukan berarti lalu saya toleransi terhadap dosa. Oh tidak, dengarkan dulu. Yang dipersoalkan oleh banyak agama termasuk Yudaisme di situ adalah moral. Moral yang dipersoalkan, saudaraku sekalian. Ya. Perbuatan. Dan untuk bisa memiliki perbuatan yang baik, maka mereka melakukan Taurat, solusinya Taurat. Tetapi di dalam keselamatan yang kita terima melalui kurban Tuhan Yesus Kristus, dosa diselesaikan. Selesai. Bukan karena perbuatan baik. Selesai. Merdeka. Tetapi saudaraku, masalahnya tidak semudah itu. Setelah kita dibeli oleh Tuhan Yesus, dosa dibereskan. Kamu bukan hanya untuk berbuat baik. Nah, tapi kamu harus menjadi seperti aku. Itu masalahnya. Amin. Nangkep saudaraku? Jangan Anda berpikir bahwa wah kita gak peduli dengan hukum. Oh nanti dulu. Bukan itu maksudnya. Dosa gak masalah. Tidak diselesaikan dengan melakukan hukum Taurat. Tidak diselesaikan dengan berbuat baik. Tidak perlu. Sebab Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Dan selesai. Diselesaikan Tuhan di kayu salib. Tetapi setelah itu kau kubeli. Bukan untuk berbuat baik. Tapi untuk melakukan apa yang kulakukan. Memiliki spirit seperti yang kumiliki. Dengarkan ajaranku. Hikmat yang tersembunyi selama berabad-abad atau mungkin triliunan tahun. Kuajarkan kepadamu. Buka telingamu. Buka hatimu kuajarkan. Dan kurubah kau punya hati yang baru. Itu maksudnya. So different kan? Amin. Akhirnya kalau kita bisa berbuat baik. Bukan yang berbuat baik. Kita makin sempurna seperti Tuhan. Kita tidak bisa jadi sombong. Sebab keselamatan hanya oleh anugerah. Perbuatan baik kita, maaf, tidak bisa menyelamatkan. Oke. Dan kalau kita bisa sempurna karena kita belajar firman, bencana kita diisi oleh kebenaran, cara hidup kita diubah oleh Tuhan, itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Sehingga kita tidak bisa sombong, saudaraku. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Nangkap maksudnya? Betapa mahal harga keselamatan itu. Sambut, tanggapi, hargai dengan respon yang serius untuk mengisi bejana hati kita dengan firman Tuhan, supaya gairah spirit dari Allah yang mengalir di dalam dan melalui hidup kita, sehingga Allah akan menemukan pribadi anaknya di dalam diri kita. Amin.